Baik anak-anak, hari ini kalian akan belajar bahasa Indonesia bersama saya. Sebelumnya udah kenal belum saya siapa? Belum. Nama saya guru baru di sini. Saya menggantikan ibu guru lain sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Luna Cita Putri. Saya berasal dari Gerindra, jurusan bahasa Indonesia. Oke, kalian hari ini udah tahu belum hari ini mau belajar? Belum. Oke, kalian hari ini akan belajar kebiasaan membaca ya guys. Oke Bu. Oke, sebelumnya sudah ibu share ya materinya. Sudah Bu. Oke. Sebelumnya yang bikin hari ini siapa? Haji Sabu. Bisa dong. Terima kasih. Ada speaker? Ini nih. Oke, terima kasih Lisa. Bu, gimana Bu? Ini ya? Ya. Ini nanya dong kalian sering baca apa sih? Novel. Terus? Cerpen. Terus? Berita. Berita. Yang baca novel genrenya apa? Novel. Iya. Kalian kelas berapa sih? Kelas dua. Kelas 2 apa kelas 6? 2. Sebelumnya kalian ada yang udah memahami nggak? Kalian tuh membaca tuh untuk apa? Menghibur. Mencari informasi. Mencari informasi. Terus? Oke, suka baca novel. Kalian ada nggak yang membaca tapi cuma pengen tahu artinya aja, nggak pengen tahu tuh apa sih? Itu tuh baca tuh untuk apa sih gitu? Pernah. Ya. Pasti kan kalian pernah dong membaca hal yang nggak pengen kalian baca, ya kan? Nah itu pernah nggak? Boleh kasih saya contoh nggak satu aja? Contoh bacaan yang nggak pengen kalian baca tapi kalian baca. Cerita horor. Lagi penasaran gitu loh. Iya. Pernah nggak kalian ulang-ulangan? Kalian nggak pengen baca tapi kalian baca. Baca materi. Nah, baca materi betul. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan nih arti dari kebiasaan membaca itu apa aja sih? Kalian itu istilah kebiasaan itu pasti kan berasal dari sesuatu hal yang kalian kerjakan berulang-ulang kali, ya nggak? Betul. Pasti kalian awalnya tuh nggak pengen baca tapi tahu-tahu sekarang jadi baca. Terus gini, kalian membaca ini tuh ada nggak sih strukturnya sampai akhirnya kalian tuh menjadi kebiasaan membaca? Kalau kalian pernah sadari, kalian pernah nggak mikir, oh saya membaca ini dengan menentukan strukturnya atau apanya, jadi saya membaca itu ada efisiensinya, pernah nggak guys? Belum. Oke, nah itu akan dijelaskan nih cara-cara kita tuh biar efisien kalau kita membaca. Pertama kita ada tetapkan tujuan kita yang jelas. Bu, mau nanya Bu, kenapa harus efisien dalam membaca Bu? Oke, itu dijawab nanti ya. Oke Bu. Pertama tujuan, kedua kita harus menjadwalkan waktu secara konsisten, jadwal. Yang ketiga, buat daftar bacaan. Yang keempat, kita menggunakan teknologi yang sudah ada. Kalian kan sudah punya HP sekolah? Punya. Ada yang punya laptop belum? Ada. Nah kalian tuh bisa lebih balik lagi kalau pakai laptop, baca e-booknya, baca bukunya.
kedua, cara membentuk efisiensi membaca, yaitu kita harus menentukan tujuan kita dalam membaca itu apa saja. Ada yang bisa mencari informasi, ada yang kita pengen tahu jawaban dari sebuah soal seperti yang ada di materi soal. Lalu kedua itu dijadwalkan. Kita harus membaca berapa kali sehari atau berapa kali per jam atau berapa halaman. Lalu kita membuat daftar. Daftar di sini itu kita harus membuat daftar bacaan prioritas. Misalnya kita nih suka nih membaca yang tadi seperti di sana genre romance, jadi kita pengen buku yang romance atau yang slice of life atau yang horror gitu ya. Lalu kita menggunakan teknologi yang sudah ada. Kalian kan pasti sudah punya handphone ya, handphone, laptop atau tab, itu tuh pasti memudahkan kalian untuk membaca. Lalu selanjutnya ada speed reading. Speed reading ini yaitu teknik membaca. Kalian ini membaca tuh harus dengan kecepatan yang tertentu. Kalau kalian lagi santai, kalian baca dengan santai. Kalau kalian sedang mengerjakan soal, pastikan diwaktukan kan. Pastikan kalian mengerjakan soal. Jadi kalian harus mengerjakan soal sesuai dalam waktunya. Lalu catat kembali. Ketika kalian sudah menerima sebuah informasi yang telah kalian baca, kalian harus mencatat kembali apa saja tuh yang sudah kalian baca. Ya kan? Karena kalau tidak, pasti kan kalian namanya manusia pasti ada sisi lupanya. Ketika kalian sudah membaca sesuatu, membaca soal atau membaca novel yang menurut kalian penting-pentingnya, itu pasti kan harus kalian catatkan. Lalu selanjutnya ada variasi. Seperti yang tadi yang di daftar, variasi bukan hanya dari genre atau jenis atau maksudnya atau isinya. Kalian bisa membuat variasi apa saja yang kalian suka. Selain yang misalkan koran, majalah atau apa segala macam, kalian bisa tentukan mana aja yang kalian suka yang akan kalian baca. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi dari bacaan kalian, apakah yang telah kalian baca ini merupakan sudah kalian temukan jawabannya atau kalian belum menemukannya jawabannya. Jadi kalian harus mencari jawabannya ke bacaan yang lain. Manfaatnya sama sudah. Selanjutnya ada manfaat dari kebiasaan membaca. Pertama, kalian akan pasti dong meningkatkan pengetahuan. Itu sudah paling umum ya. Paling umum, paling pertama kalian membaca itu pastikan ada tujuan kalian yaitu meningkatkan pengetahuan kalian. Lalu kedua adalah kemampuan berpikir. Pasti nih kalian ketika nanti membaca, terus kalian ketagihan membaca, pastikan kalian agak-agak merasa, oh saya intelek nih, saya lebih pintar nih dari teman saya. Ketika saya ditanya guru saya bisa menjawab, kalau saya tidak, pasti kan kalian merasa, wah saya ada isinya di kepala saya, gitu ya guys. Lalu selanjutnya ketiga, keterampilan berbahasa. Dengan kalian membaca suatu bacaan, maupun itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa yang lain, pasti kalian kan mengenal suatu bahasa yang sebelumnya kalian belum pelajari. Nah, di sini keterampilan berbahasa kalian tuh pasti akan diasah melalui bacaan tersebut. Keempat, imajinasi dan kreativitas.
kalian dengan membaca suatu bacaan, pasti kan kalian meningkat nih. Ketika tadi yang membaca novel, pasti dong terbayang ketika si author nulis ada suatu adegan yang menunjukkan oh dia sedang berjalan apa di hutan di apa, pasti kan ada kan di imajinasi kalian. Selanjutnya ada reduksi stres. Kalian dengan membaca, dengan kalian menerapkan kebiasaan membaca, kalian pasti akan mengurangi stres kalian atau malah makin stres. Kalau malah makin stres itu pasti ada yang salah dengan otak kalian. Lalu yang keenam ada analisis problem solving. Berarti di sini tuh kebanyakan ditujukan kepada kalian yang sedang mengerjakan soal, sedang mencari-cari sebuah informasi, lalu kalian disuruh untuk menganalisis permasalahan. Dengan kalian membaca suatu materi, suatu bacaan, pastikan kalian menemukan jalan keluarnya. Lalu yang terakhir ada konsentrasi atau fokus. Ketika kalian membaca dan kalian menerapkan kebiasaan membaca, itu pasti kalian akan fokus konsentrasi dan kalian akan bakal menemukan apa yang menjadi tujuan kalian dalam membaca. Begitu ya guys. Oke, untuk sekarang tolong ditulis ya di buku masing-masing. Oke, selanjutnya boleh Ibu buka slide jawab untuk satu orang aja. Bu, mau nanya kenapa Iya. membaca itu harus efektif? Membaca itu harus efektif. Oke, Iya. Ibu jawab ya. Karena kalian ketika kalian membaca, kalau misalnya tidak efektif, pastikan akan tidak menemukan jalan keluarnya. Pertama, kedua kalian akan tersesat ketika kalian sedang membaca. Lalu kalau misalkan kalian membaca tidak efektif, ya istilahnya kalian itu tidak serius membacanya. Kalian tekniknya tidak tepat, seperti membaca speed reading kalian tidak sesuai. Ketika kalian mengerjakan soal dan ketika kalian membaca novel, itu kan pasti beda. Kalian ketika sedang membaca soal, pastikan baca buru-buru, teliti dapat buru-buru. Beda dengan kalian sedang membaca novel. Kalau kalian sedang membaca novel, pastikan kalian santai, walaupun santai, tapi membaca dengan teliti juga kan. Jadi efektivitasnya tuh disesuaikan. Makanya itu kita harus membaca secara efektif supaya apa yang kita baca itu pasti ada informasinya nyangkut di kepala kita. Oke, makasih Bu. Iya, sama. Oke, selanjutnya ini sudah habis ya waktu Ibu. Untuk terakhir Ibu absen ya. Oke Bu. Dwi Aura, Edisa, Hadir. Safira, hadir. Septi, hadir. Lalu Nia, Hadir. lalu Hafiz, Hadir Bu. lalu Khadijah, Hadir Bu. lalu Ranti. Saya. Selanjutnya ada Jihan, saya Bu. Selanjutnya ada Pratama. Hadir Bu. Selanjutnya ada Bayi Haki. Hadir. Oke, baik. Setelah itu sudah semua. Ada yang bisa memberi Ibu kesimpulan? Satu orang? Nanti akan Ibu kasih nilai Mas. Hafiz Bu. Oke. Silakan Hafiz. Membaca adalah sesuatu yang penting Bu, karena dari membaca ada 7 manfaat tersebut: pengetahuan, kemampuan berpikir, imajinasi, analisis dan sebagainya Bu. Ya. Jadi membaca itu sesuatu yang penting. Ya, baik. Oke, sudah selesai ya waktu belajar kita hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini nyangkut di otak kita dan berguna untuk kedepannya. Amin. Silakan persiapkan Khadijah doa sebelumnya. Oke teman-teman, sebelum mata pelajaran selesai kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih semuanya.